Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bih wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. An Dawud ibni Abi Salihin qala aqbala Marwan yawman فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصنع. Dari Daud bin Abi Salih, dia berkata, satu hari Marwan datang menghadap, lalu dia dapati seseorang wadi'an wajhah, meletakkan wajahnya di kubur Nabi. Jadi wajahnya dia letakkan di kubur atau dia sentuhkan ke kubur Nabi. Lalu dia berkata, apakah engkau tahu ma tasna'u, apa yang engkau perbuat? Fa aqbala alaihi fa idza huwa Abu Ayyub faqala na'am ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam atil hajara sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tabku 'ala ad-din idza waliyahu ahluhu walakin ibku 'ala ad-din idza waliyahu ghairu ahlihi. Fa aqbala alaihi, lalu orang tersebut menghadap kepadanya, kepada Marwan tadi. Maka ternyata faida huwa Abu Ayyub, ternyata dia adalah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Marwan adalah khalifah. Ada Abdul Malik bin Marwan, Marwan bin Mansur, ya, dalam Bani Abbasiyah. Faqala, lalu dia berkata, na'am, ya. Jadi ketika ditanya, apa engkau tahu apa yang kau buat? Kata Marwan bertanya kepada orang tersebut. Ternyata orang tersebut sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. Dijawabnya, iya, aku mendatangi Rasulullah SAW. Walam adil hajar, aku bukan mendatangi batu, aku bukan mendatangi kubur. Yang aku datangi ahli kuburnya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menangis terhadap agama apabila yang memimpinnya adalah ahlinya, waliul amrinya memang ahli agama. Tetapi menangislah kalian terhadap agama apabila yang menjadi wali atau yang memimpinnya ghairu ahli, bukan ahlinya. Ini berarti dalam tanda petik menyindir ini. Tapi ini dia dengar dari Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah sahabat mulia ini Abu Ayyub Al-Ansari hendak mengatakan bahwa Marwan bin Ja'far ini walaupun dia seorang waliul amri, pemimpin, tapi bukan ahli agama. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wal Awsat wa fihi Katsir Ibnu Zaid wathaqahu Ahmad wa ghairuhu wa dha'afahu An-Nasa'i wa ghairihi. Ini dalam Majma' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Lakin qala Al-Haythami wa rawa anhu Katsirun Ibnu Zaid kama fil Musnad wa lam yudha'ifhu ahadun. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani. Imam Tabrani meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Awsatnya. Di dalam sanad ini ada Katsir bin Zaid
dithiqahkan oleh Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad, tapi didhaifkan oleh Imam An-Nasai dan lain-lain. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, meriwayatkan darinya Katsir bin Zaid sebagaimana terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, walam yudhaifhu ahadun, tidak ada seorang pun yang mendhaifkannya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. An Ali bin Maimun qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yawmin yani za'iran fa idza uridat li hajatun sallaitu rak'ataini wa ji'tu ila qabrihi wa sa'altu Allah ta'ala al-hajata 'indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Allah. Berkata Ali bin Maimun, dari Ali bin Maimun dia berkata, apa katanya? Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, imam mazhab kita. Aku mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, inni sungguh la atabarruk, sungguh aku bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah ini Imam Syafi'i tidak berjumpa langsung, karena Imam Abu Hanifah ini guru dari guru Imam Syafi'i, salah seorang dari guru Imam Syafi'i, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, itu murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Jadi apa istilahnya? Kakek guru, kakek guru. Dan aku mendatangi kuburnya pada setiap hari, yakni yang ia maksud dalam keadaan berziarah. Artinya Imam Syafi'i mendatangi kuburnya dalam rangka berziarah setiap hari. Ini tentu ketika berarti Imam Syafi'i masih di Irak atau Baghdad. Maka apabila uridat li hajatun, maka apabila dihadapkan kepadaku satu hajat, aku salat sunat 2 rakaat. Inilah kemudian kalau salat sunatnya ketika ada hajat, salat sunat hajat. Memang betul-betul dengan niat salat sunat hajat, sebab salat sunat hajat itu masyru', memang ada. Kalau bagi yang berpandangan bahwa salat sunat hajat itu tidak ada, berarti ini salat sunat mutlak 2 rakaat. Tapi kalau kita itu salat sunat hajat memang ada, maka yang diniatkan salat sunat hajat. Dan aku datang ke kuburnya, sa'altullah, aku meminta kepada Allah, bukan meminta kepada ahli kubur itu. Coba lihat, wajitu ila qabri, aku datang ke kuburnya, ke kubur Imam Abu Hanifah. Wa sa'altullah ta'ala al-hajata, dan aku minta, sa'altu, aku memintanya, meminta kepada Allah Ta'ala hajat itu, indahu, di sampingnya, itu aja, di samping Imam Abu Hanifah yang terkubur di situ. Fama tab'udu anni hatta tuqda, maka tidaklah jauh dariku sampai dipenuhi hajat itu. Artinya tak lama setelah itu hajat itu pun kemudian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mengada-ngada tuduhan dari orang-orang Salafi Wahabi, sampai-sampai menuduh orang yang bertabarruk itu kepada ahli kubur sebagai kuburiyun. Kuburiyun itu abadatul kubur, versi mereka atau tuduhan mereka,
penyembah kubur, menuhankan ahli kubur. Padahal tidak. Jelas sekali bahasa Imam Syafi'i. Wajitu ila kubri, aku datang ke kubur Imam Abu Hanifah. Apa aku minta kepada ahli kubur? Enggak. Wasa'altullah ta'ala al-hajata indah, aku meminta kepada Allah di samping kubur Abu Hanifah itu akan hajatku. Nah, itu bukan meminta kepada ahli kubur. Ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, juga oleh Abdul Qadir Ibnu Abil Wafa dalam Tabaqat Al-Hanafiyah. Qala Al-Hakim sami'tu Aba Ali An-Naisaburi yaqulu kuntu fi ghammin shadidin fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi fil manami ka'annahu yaqulu li sir ila qabri Yahya bin Yahya wastaghfir wasal tuqda hajatuk fa asbahtu fa fa'altu dhalika faqudiyat hajati. Allah. Berkata Imam Al-Hakim, aku mendengar Abu Ali An-Naisaburi berkata. Nah, berarti ini kejadian pada Abu Ali An-Naisaburi yang dia sampaikan kepada Hakim cerita ini. Apa katanya? Kuntu fi ghammin syadidin, aku sedang dalam ghammin syadidin, kesedihan yang sangat, atau dalam gundah yang bersangat. Lalu aku melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Berarti bertemu Nabi melalui mimpi. Seolah-olah dia berkata kepadaku, sir ila qabri Yahya bin Yahya, sir, jadilah engkau atau pergilah engkau ke kubur Yahya bin Yahya, wastaghfir, dan minta ampunlah. Maksudnya minta ampun di kubur itu, bukan meminta ampunan kepada ahli kubur. Wasal, dan mintalah kepada Allah tetap di kubur itu. Tuqda hajatuk, maka hajatmu akan dipenuhi. Fa asbahtu fa fa'altu dzalika, maka aku terbangun di pagi hari, pada pagi hari itu fa fa'altu, lalu aku lakukan hal tersebut. Nah, didatanginya kubur Yahya bin Yahya, lalu dia beristighfar di situ, kemudian meminta kepada Allah. Faqudiyat hajati, maka dipenuhilah hajatku. Inilah dia. Ya, ini orang jumpa Nabi SAW dalam tidurnya. Bagaimana tak dilakukan? Kalau Salafi Wahabi itu ini semacam kurang percaya orang itu jumpa dengan Nabi dalam tidur nih. Mungkin itulah kemudian yang menyebabkan mereka tidak mengalami hal itu. Karena orang kalau tak percaya dia bisa jumpa Nabi ya, dalam mimpi ketika tidur, tak terjadi itu, tak terjadi. Nah, bagaimana tak dilakukan oleh Abu Ali An-Naisaburi? Jelas-jelas dia dalam tidurnya jumpa dengan Nabi, Nabi suruh melakukan ini, dan persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi dalam mimpinya itu, itulah yang terjadi. Baik, ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentu dalam kitabnya Tahdzib at-Tahdzib, dan juga Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam Tarikh Al-Islam. An Ibrahim Al-Harabi qala qabru ma'rufin at-tiryaku al-mujarrabu yuridu ijabata du'a'il muttarri 'indah li'anna al-biqa'a al-mubarakata yustajabu 'indaha ad-du'a'u kama anna ad-du'a fi as-sahari marjuun wa duburil maktubati wa fil masajidi bal du'a'ul muttarri mujabun fi ayyi makanin. Dari Ibrahim Al-Harabi, dia berkata, ada kubur yang ma'ruf yaitu kubur tiryak al-mujarrab, yang mujarrab, yang memang teruji dan terbukti. Yuridu ijabat du'a'il muttar, menghendaki ijabahnya doa orang-orang yang
terdesak di sampingnya. Jadi kalau orang terdesak berdoa di samping kubur itu, itu doanya mustajabah. Kenapa? Li'annal biqa'al mubarakah, karena tempat yang diberkahi diistijabah di sampingnya doa. Sebagaimana doa itu pada waktu sahur marjuun, diharapkan mustajabah, dan juga pada setelah selesai salat maktubat, salat wajib, doa selesai salat wajib, dan di masjid-masjid. Bahkan doa orang yang terdesak itu mujabun, mustajabah fi ayyi makanin, di tempat apa saja. Karena yang menjadi sebab dari istijabahnya doa itu bukan tempat saja. Kalau tempat, inilah contohnya, di samping kubur orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi ada juga waktu, contohnya waktu sahur. Ada juga keadaan, contohnya keadaan orang yang baru selesai salat. Apa kalau itu dianggap waktu, maka contoh keadaan orang yang terdesak, maka disebutkan bal du'aul mutarri mujabun fi ayyi makan. Bahkan doa orang yang terdesak, karena keadaannya terdesak, maka doanya mustajabah fi ayyi makanin, di tempat apa saja. Karena yang menjadi sebab mustajabnya doanya bukan tempat, tapi keadaan dia yang terdesak. Makanya tempat mana saja, doanya kemudian mustajabah. Ini oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dan dalam Tarikh al-Islam Imam Az-Zahabi juga. Kemudian Sifatus Safwah li Abil Faraj Ibnul Jauzi. Jadi yang kemarin itu kita baca Abul Faraj, mungkin juga yang dimaksud adalah Ibnul Jauzi, sebagaimana kata tuan guru kita kemarin, tuan guru Mukhlis yang alhamdulillah sudah hadir dan akan melanjutkan nanti. Kemudian selanjutnya, an Ali al-Khallali yaqulu ma hammani amrun faqasatu qabra Musa ibni Ja'farin fatawassaltu bihi illa sahalallahu ta'ala li ma uhibbu. Dari Ali al-Khallal, dia berkata, ma hammani amrun, tidaklah membingungkanku atau memusingkanku akan satu urusan, satu problem. Lalu aku sengaja menuju kubur Musa bin Ja'far. Lalu aku bertawassul dengannya, dengan Musa bin Ja'far, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawassul dengan melalui Musa bin Ja'far kepada Allah, illa, kecuali Allah mudahkan bagiku apa yang aku senangi. Apa yang disenangi itu yang dimudahkan oleh Allah dari problem tadi. Dalam Tarikh Baghdad, Imam Al-Baghdadi, an Abi Bakrin Muhammad ibn al-Mu'ammal ibn al-Hasan ibn Isa yaqulu kharajna ma'a imam ahli al-hadith Abi Bakrin ibn Khuzaimah wa adilihi Abi Ali al-Thaqafi ma'a jama'atin min masyaikhina wa hum idzaka mutawafiruna ila ziyarati qabri Ali ibn Musa ar-Ridha. Ali ibn Musa ar-Ridha bitus. Qala fara'aitu min ta'dhimihi, yani ibn Khuzaimah, litilkal buq'ati wa tawadhu'ihi, litilkal buq'ata wa tawadhu'ihi laha wa tadarru'ihi 'indaha ma tahayyarna. Dari Abu Bakar Muhammad bin Mu'ammal bin Hasan bin Isa, dia berkata, kami pernah keluar bersama imam ahli hadis, yaitu Abu Bakar bin Khuzaimah, itu Imam Ibnu Khuzaimah, wa adilihi, dan teman sepertinya, sesama juga, yaitu Abu Ali Al-Thaqafi, ma'a jama'atin min masyaikhina, bersama sekumpulan dari masyaikh kami, dan mereka ketika itu mutawafirun,
pergi untuk memenuhi dalam rangka berziarah kubur Ali bin Musa Ar-Ridha. Di mana? Di Tus. Tus, tempat Imam Al-Ghazali, maka Al-Ghazali Tus. Ini nama satu kota lah. Lalu dia berkata, fara'aitu min ta'zimihi. Ini Abu Bakar Muhammad bin Mu'ammal tadi. Aku melihat dari pengagungannya, yakni pengagungan Ibnu Khuzaimah terhadap tilkal buq'ah, terhadap tempat itu, tempat yang ada kuburan Ali bin Musa tadi Ar-Ridha, wa tawadhu'ihi lah, dan tawadhu'nya Ibnu Khuzaimah terhadap tempat tersebut, wa tadarru'ihi indaha, dan tadarru'nya Ibnu Khuzaimah di tempat tersebut, ma tahayyarna, sesuatu yang membingungkan kami. Jadi sangkingkan Ibnu Khuzaimah itu mentakdim tempat tersebut, tawadhu dia di situ, tadarru, ini luar biasa, sehingga membuat bingung ini yang melihat, termasuk Abu Bakar Muhammad bin Mu'ammal bin Hasan bin Isa tadi. Dari kitab Tahdhibut Tahdhib Imam Ibn Hajar. Wa qabruhu ay Ali bin Musa, kuburnya, kubur Ali bin Musa Ar-Ridha tadi, Basna Badin kharijan Nuqan, di Basnabad, di luar dari Nuqan, berarti nama-nama tempat lain ini. Masyhur, kuburnya itu masyhur, yuzaru bijambi qabr Rashid, diziarahi, kuburnya terus diziarahi. Makanya ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan at-tajaddud wal istimrar, terjadi terus. Di samping dari kubur Ar-Rashid, qad zurtuhu, dia mengatakan, sungguh aku telah menziarahinya, ay al-muallif Ibnu Hibban, kata muallif Ibnu Hibban, berarti ini dari kitab As-Siqat Ibnu Hibban, dari kitab Ibnu Hibban. Qad zurtuhu, sungguh aku pun telah menziarahinya, kata Imam Ibnu Hibban. Karena kitab ini, karena kalimat-kalimat ini dinukil dari kitab As-Siqat. Miraron katsiratan, bukan sekali, berkali-kali, atau acap kali. Miraron katsiratan, banyak kali, selalu berarti diziarahi oleh Imam Ibnu Hibban. Wa mahallat bi shiddatun fi waqti maqami bitus fazurtu qabra Ali bin Musa Ar-Ridha salawatullahi ala jaddihi wa alaihi wa da'utullaha izalataha anni illa stujiba li wa zalat anni tilka shiddah. Allah, apa katanya? Wa mahallat bi shiddah, tidaklah terjadi padaku satu kesulitan, fi waqti maqami bitus, pada saat atau pada waktu aku berdomisili, aku tinggal di kota Tus. Fazurtu qabr Ali bin Musa, lalu aku berziarah ke kubur Ali bin Musa Ar-Ridha salawatullah ala jadi wa alaih, semoga salawat Allah tercurah kepada kakeknya Nabi Musa SAW dan kepadanya, kepada Ali bin Musa. Ini Musa Ar-Ridha. Wa da'utullah, aku berdoa kepada Allah, izalata anni, menghilangkan kesulitan tersebut dariku, illa stujibali, kecuali diijabah doa itu untukku, wa zalat anni tilka syiddatu, dan hilanglah dariku kesulitan itu. Ini ahli hadis ini, Imam Ibnu Hibban yang berziarah ke Ali Musa Ar-Ridha, zuriyah, cucu Nabi SAW. Wa hadha syai'un jarrabtuhu miraran fawajadtu kadzalika amatana Allah ala mahabbatil Mustafa wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa alaihim ajma'ina. Allah, apa katanya? Wa hadha, dan ini kejadian macam diceritakan tadi, kalau ada kesulitan dia datang berziarah ke kubur Ali bin Musa ini, kemudian dia berdoa, lalu Allah SWT penuhi doa, dihilangkan kesulitan. Wa hadza syai'un jarrabtuhu miraran, dan ini sesuatu yang aku telah
Aku telah uji berkali-kali. Itulah maka disebut ini kubur mujarrab. Ini sudah teruji berkali-kali. Fawajadtuhu kadzalika, maka aku dapati hasilnya memang seperti itu. Memang seperti itu. Setiap kali ada kesulitan, coba dulu ke sana, hilang kesulitannya. Coba dulu ke sana, hilang, dan begitu seterusnya. Amatan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas cinta kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW dan kepada ahli baitnya, seperti Ali bin Musa tadi, sallallahu alaihi wa alaihim ajmain. Ini dari kitab As-Siqat Ibnu Hibban. Ibnu Zirak Muhammad Ibnu Utsman Ibni Ahmad Al-Qumasani mata fi Rabi'il Akhir sanata 71 wa qabruhu yuzaru wa yutabarraku bih. Dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Az-Zahabi dia ada menyebut seorang perawi, yaitu Ibnu Zirak Muhammad bin Utsman bin Ahmad Al-Qumasani, wafat pada bulan Rabiul Akhir. Pada bulan Rabi Akhir tahun keberapa? Tahun 71 Hijriah, dan kuburannya diziarahi dan diminta berkah dengan kubur tersebut. Nabba'ana Abul Fadl Ubaidullah ibnu Abdurrahman ibni Muhammad Az-Zuhri qala sami'tu abi yaqulu qabru Ma'ruf Al-Karkhi. Sini ada barisnya, Al-Kurhi mujarrabun liqada'il hawaiji wa yuqalu innahu man qara'a indahu 100 marrah qul huwallahu ahad wa sa'ala Allah ta'ala ma yuridu qadallahu lahu hajatah. Ya, menyampaikan berita kepada kami Abu Fadl Ubaidullah bin Abdurrahman bin Muhammad Az-Zuhri. Dia berkata, aku mendengar ayahku, sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata, kuburnya Ma'ruf Al-Karkhi itu mujarrab, teruji untuk memenuhi segala hajat. Dan dikatakan bahwasanya siapa yang membaca di samping kuburnya itu 100 kali qul huwallahu ahad dan meminta kepada Allah Ta'ala apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memenuhi bagi orang tersebut hajatnya. Dari mana itu diketahui? Karena mujarrab tadi. Ada orang-orang yang mencoba itu, berziarah, dia dibacanya qul huwallah 100 kali, lalu dia berdoa minta dipenuhi hajat, penuh pula hajatnya. Dibuat lagi, begitu juga disampaikan kepada orang lain, lalu begitulah seterusnya dikatakan dari mulut ke mulut. Ini Tarikh Baghdad dari Khatib Al-Baghdadi. Hayatul anbiya wasyuhada wal ulama fi kuburihim. Hidupnya para nabi, para syuhada dan para ulama di kubur mereka. Kubur mereka. Kubur itu memang tempatnya di alam dunia, tapi dia terhubung dengan tempat ahli kubur di alam barzah sana. Disebut alam barzah itu dengan alam kubur karena biasanya orang yang setelah wafat, artinya dia berpindah ke alam barzah, dikubur biasanya. Karena itu kadang-kadang yang tak biasa terjadi, ada juga orang tak dikubur-kubur, tapi bukan berarti dia tak pindah ke alam barzah atau alam kubur. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-anbiya'u ahya fi quburihim yusallun. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya, para nabi, bukan Nabi Muhammad saja, al-anbiya, para nabi, hidup di kubur mereka salat. Jadi mereka beribadah juga di dalam kubur. Kenapa? Karena kehidupan para nabi itu lebih sempurna di alam sana ketimbang manusia biasa yang bukan nabi. Kalau kita setelah mati tidak bisa salat lagi. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Itu makanya dalam hadis Isra, Nabi SAW itu ketika dibawa Isra dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Aqsa, itu kan melewati kubur Nabi Musa, lalu didapati Nabi Musa sedang salat. Haddab
marartu ala Musa, ada rupanya, ala Musa lailata usriya bi indal kathibil ahmar wa waqaimun yusalli fi qabrih. Inilah tadi yang dimaksud dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berkata, aku mendatangi, dalam riwayat Haddab itu bukan mendatangi, marartu, aku melewati siapa? Musa, Nabi Musa. Nabi Musa berarti banyak riwayat pendapat, itu Nabi Musa di Tur Sina, dikubur. Nabi Musa pada malam aku diisrakan di mana? Di Kathib Ahmar. Inilah nama tempat secara detailnya, nama tempatnya Kathib Ahmar. Dan dia sedang berdiri, yusalli wa huwa, ini wawul hal, dan dia dalam keadaan sedang berdiri salat di kuburnya itu. Diriwayatkan Imam Baihaqi, Imam Muslim, kemudian Imam Nasai, Imam Ahmad. Kalau yang tadi Imam Baihaqi. Secara umum, ini khusus Nabi Musa ketika Nabi Muhammad SAW melewatinya pada malam Isra. Kemudian, thumma atan nabiyyu ala thaniyati harsha faqala ayu thaniyatin hadhihi? Qalu thaniyatu harsha. Qala ka'anni anzuru ila Yunus ibni Matta alaihissalam ala naqatin hamra'a ja'datin alaihi jubbatun min sufin khitamu naqatihi khulbatun wa huwa yulabbi. Kemudian Nabi SAW mendatangi Thaniyah Harsyah. Faqala, lalu dia berkata, artinya Thaniyah ini tadi berkata, qalu, mereka berkata, Thaniyatu Harsyah, Thaniyah Harsyah. Qala, dia berkata, ka'anni anzuru ila Yunus bin Matta, seolah-olah aku melihat kepada Yunus bin Matta alaihissalam ala naqat hamra, di atas unta merah, ja'dah alaihi jubbah, unta merah yang ja'dah, merahnya sangat, alaihi jubbatun, dia pakai jubah dari suf, dari kulit, dari bulu, suf bulu. Khitamu naqati khulbatun, khitam pengekang atau pelana dari nakahnya, khulbah. Khulbah, nanti dicek apa arti khulbah ini, wallahu alam. Wa huwa yulabbi, dan dia sedang bertalbiyah, sedang bertalbiyah. Talbiyah ini juga kadang berarti mengucapkan kalimat-kalimat dzikir dari selain talbiyah yang biasa kita maksud ketika ihram. Yulabbi, bertalbiyah, atau wa huwa yulabbi, dan dia memanggil. Karena dia Nabi lewat, dia kemudian memanggil. Thaniyatu harsha ini apa? Biasanya thaniyah itu binatang yang usianya itu melewati 2 tahun. Tapi mungkin juga thaniyah seperti thaniyatil wada, yaitu tempat yang rendah atau lembah. Jadi kalau di sini tempatnya memang lebih tepat, thaniyah harsha ini tempat. Nama tempatnya itu, tempat rendah tersebut Harsyah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kau sangka, jangan kau menduga orang-orang yang qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, berarti para syuhada, jangan kau sangka itu amwatan, mati mereka. Jangan, bal ahya, tetapi mereka itu sebenarnya hidup di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, mereka diberi rizki. Ini surah Al-Imran. Jadi kalau kata ulama, kalau para syuhada saja seperti itu, apalagi para anbiya. Ini kan para syuhada. Disebutkan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Tentu hidup di kubur atau di barzah itu tidak sama dengan hidup di dunia, karena hidup di dunia butuh makan, butuh minum, dan seterusnya. Kubur tidak. Qala al-Asmu'i, ra'aitu amiral mu'minina al-ma'muna sanata 14 wa 200 yaqulu laqad khassa Allah ta'ala Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i
bil wara'i wal ilmi wal fasahati wal adabi was salahi wad diyanati laqad sami'tu abi Haruna yatawassalu ila Allah bihi wasyafi'i hayyun yurzaq. Allah, ya. Berkata Imam Asmu'i, aku melihat Amirul Mukminin Al-Ma'mun, Ma'mun billah, salah satu khalifah Bani Abbasiyah, ya. Pada tahun 214, pada tahun 214, berarti belum lama dari kewafatan Imam Asy-Syafi'i, ya, belum lama dari kewafatan Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Asy-Syafi'i wafat lebih kurang tahun 204, ya, atau 203 Hijriah. Ini tahun 214, ya, lebih kurang 10 tahun setelah Imam Syafi'i wafat. Yaqulu, dia berkata, ya, Al-Ma'mun tadi berkata, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, dengan diberikan wara, diberikan ilmu, diberikan fasahah, diberikan adab dan saleh serta dianah. Ya. Laqad sami'tu, sungguh aku pernah mendengar ayahku Harun Ar-Rasyid, khalifah juga, Harun bertawassul kepada Allah dengan melalui Imam Asy-Syafi'i. Harun Ar-Rasyid bertawassul dengan Imam Asy-Syafi'i. Wasyafi'i hayyun yurzaqu, sedangkan Imam Syafi'i itu dia hidup dan yurzaq, diberi rizki oleh Allah sebagaimana ayat tadi. Jadi hidup lebih sempurna berarti dari orang-orang yang biasa. Wallahu a'lam bishawab.